upacara bendera hari Senin tanggal 11 bulan November tahun 2024 akan dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh paduan suara. Buka formasi. Jalan. Nanti gerak. Maju satu langkah ke depan, gerak. Hadap kanan kiri, gerak.
bendera merah putih. Berbuat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Pancasila oleh peserta begitu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selama setelah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang merasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia. Kelas 1, kelas 2. Kesatuan Indonesia dan rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
upacara peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Nah, harus semangat ya, apalagi baru hari Senin, hari pertama kembali ke sekolah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat ya, sehat walafiat, nikmat umur, yang hari ini kita masih bersilaturahmi dalam upacara hari Senin yang setiap minggu atau setiap pekan kita laksanakan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Curug Bitung, yang terhormat Ibu Bapak Guru MI Muhammadiyah Curug Bitung, dan yang Ibu sayangi seluruh siswa-siswi MI Muhammadiyah Curug Bitung. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia ya, hari Senin yang bahagia. Bertemu lagi dengan Ibu Bapak Guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Amanat yang pertama dari Ibu, yang utama tidak bosan-bosannya selalu disampaikan oleh semua pembina, satu, tentang kebersihan. Alhamdulillah hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Lihat halamannya lebih kinclong ya, lebih enak dipandang walaupun masih belum bersih-bersih semua ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan supaya semuanya lebih bersih, lebih nyaman. Jadi kitanya juga nyaman kalau kelasnya bersih, halamannya bersih, sekolahnya bersih, diri kita pun harus bersih ya. Jadi semuanya nyaman, belajarnya nyaman, ketika di luar juga kamu nyaman dan betah di sekolah. Mungkin nanti nggak mau pulang, pengennya di sekolah terus karena sekolahnya membuat nyaman. Insya Allah ke depan sekolah akan membuat kurikulum yang ramah anak. Bagaimana sih nanti ya sekolah ramah anak itu ya? Nah, target utama sekarang nih sekolah bersih dulu. 2 tahun ke depan pengennya ibu bisa ikut lomba sekolah adiwiyata ya. Sekolah yang bersih, yang rapi dan sehat. Makanya tidak boleh ada sampah. Di kamar mandi sama, sabunnya jangan suka dibawa keluar. Kalau sudah dibawa keluar nanti hilang. Apalagi dimainin di tempat wudhu, dimainin ya, main sabun kamu tuh. Padahal nggak kotor, cuma main sabun. Atau memang kebetulan cucinya tangan tapi sambil main sabun. Bukan untuk dimainkan ya, itu untuk keperluan kamu setelah buang air kecil, buang air besar, cuci tangan. Biar meminimalisir kuman di tangan kita. Nanti kamu salaman sama temen, kumannya berpindah. Salaman sama guru, wah kumannya berpindah nanti ya. Apalagi setelah buang air besar harus memakai sabun. Laki-laki kalaupun pipis, kencing, buang air kecil tetap jongkok, jangan berdiri. Itu cipratannya kemana-mana loh, itu yang bikin bau. Kamu nyiram hanya bekas kencingnya doang di WC, itu yang ke dinding sekitarnya, cipratan-cipratannya air kencingnya kemana-mana, itu nggak disiram, itu yang bikin bau sampai kering lagi, sampai jadi bakteri ya. Apalagi bekas buang air besar, tinggali ulah tos dongko langsung lompat, tinggali itu bekas kamu, masih ada nggak sisanya ya.
terbiasa bersih, dimanapun akan bersih. Ya. Amanat yang kedua, nah dalam rangka Hari Pahlawan nih kemarin ya, 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sejak kapan ya? Sejak kapan diperingati Hari Pahlawan? Sejak kapan? Ada yang tahu? Sekarang tahun ini Hari Pahlawan yang keberapa? Ke-19. Dari zaman ibu sekolah itu sudah tanggal 10 November itu sudah di-SK-kan bahwa 10 November itu Hari Pahlawan. Sejak kapan? Ada yang tahu? Sejak 16 Desember 1949. 1949. Ya, jadi tahun ini yang ke 65 ya, sama Presiden Soekarno 10 November dijadikan Hari Pahlawan. Bu, kenapa sih 10 November? Kenapa nggak di hari ulang tahun saya? Atau kenapa nggak di hari ulang tahun Presiden? Nah, kenapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, ibu kasih hadiah 5.000. Ada? Kenapa sih 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Awalnya, sejarahnya. Ada yang tahu? Singkat saja. Nah, ya. Ini karena kita kurikulumnya berubah. Zaman ibu mah itu dijelaskan, ada ya di kurikulumnya waktu SD. Bahwa 10 November di SK-kan itu kenapa? Pertempuran 3 minggu di Surabaya. Bung Tomo di Surabaya pertempuran dengan Belanda itu 3 minggu, tidak henti-hentinya sampai banyak pahlawan meninggal dunia. Ya, yang merobek bendera Belanda tuh di hotel, ibu lupa nama hotelnya ya, merobek bendera Belanda tuh kan merah, putih, biru, yang birunya tuh dirobek ya di Surabaya. Nah, itulah dijadikan momen, dijadikan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Makanya nih, kelas 1, kelas 2, pahlawan kita dulu tuh berkorban. Kita mau nggak jadi pahlawan? Apa arti pahlawan? Orang yang rela berkorban. Dulu para pendahulu kita rela berkorban jiwa raga ya untuk membela kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang tinggal mengisinya. Kalau baru upacara 30 menit mah ulah arang ngisel. Tahu arang ngisel? Tahu nggak bahasa arang ngisel? Nggak bisa diam. Udah ke sini, udah ke sana, udah ke sana kemari lah. Ya, diam. Ya, itu salah satu bentuk kedisiplinan. Mungkin kalau para pendahulu kita tidak disiplin, nggak akan merdeka. Kita masih dijajah mungkin di bawah pemerintahan Belanda. Kalau tidak 1945, Presiden Soekarno dan Bung Hatta waktu itu tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, makanya kita tinggal mengisinya sekarang dengan apa? Belajar dengan baik nih kalian. Biar jadi generasi muda yang punya karya, yang punya tingkah laku yang baik, jadi anak yang soleh, soleha, berilmu. Ya, itu impian semua orang tua, semua guru. Kita tinggal mengisinya dengan baik. Kadang-kadang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih Bu Nurul bawel? Tuh kelas harus bersih. Kenapa sih Bu Nurul kalau tidak pakai topi aku dimarahin? Kenapa sih kalau nggak pakai dasi aku disuruh apa gitu ya Kil ya? Kenapa kalau aku nggak pakai sepatu hitam suka disuruh ganti misalkan? Apa sih hubungannya dengan prestasi saya di sekolah? Ada nggak misalkan hubungannya dengan nilai saya di rapot? Ada nggak hubungannya? Ada nggak? Walaupun secara akademis tidak ada hubungannya, sepatu hitam, topi, dasi, sabuk, baju rapi tidak ada hubungannya dengan nilai matematika, dengan nilai IPA. Tapi, nah, dengan kamu berdisiplin itu modal. Ya,
sekolah itu miniatur kehidupan sebenarnya. Kalau kamu di sekolah nggak disiplin, gimana di rumah, gimana di masyarakat? Kalau kamu di sekolah bersalah, ada sanksi nggak? Ada. Kalau di masyarakat nanti kamu bersalah, ada sanksi nggak? Ada, bahkan lebih berat. Guru mah masih banyak kasih sayangnya, masih banyak memaafkannya. Apalagi zaman sekarang guruna dipidana, udah ada lagi tuh di Papua ya. Sekarang beritanya ngeri. Makanya guru tuh dilema. Kalau kamu dihukum, nanti orang tuanya tidak menerima. Kan ada orang tua yang tidak menerima anaknya dihukum walaupun salah. Ya, yang dilaporkan gurunya, yang sampai dipidana, dipenjara dan lain-lain. Jadi kadang-kadang guru zaman sekarang, daripada dipidana, daripada saya punya masalah, udah aja lah. Anak mau berantem, anak mau ngomong kasar, anak mau ngomong jorok, anaknya mau ngapain aja, akhirnya gurunya membiarkan. Nah, jangan sampai di sekolah kita terjadi hal-hal seperti itu ya. Kita komunikasikan dengan baik. Kata ibu, kalau ada masalah di sekolah bilang ke guru, diselesaikan di sekolah, jangan dibawa ke rumah ya, jangan dibawa ke rumah, kita selesaikan di sekolah. Makanya nih, disiplin itu penting ya, bukan pintar saja. Banyak orang yang biasa aja, temen ibu aja banyak temen ibu yang biasa-biasa aja secara kognitif, gak ranking, sekarang jadi anggota DPRD, jadi kepala desa ya. Nah, makanya kan berkembang ya, nanti kamu juga berkembang menuju remaja, dewasa. Jadi disiplinnya harus dari kecil. Yakin ya? Azka, ini siapa yang jongkok? Siapa? Nah, kenapa jongkok? Tali sepatunya ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih rapi lagi upacaranya. Itu tadi disiplin ya. Kalau kita sudah mengerti, sudah apa, nggak ada tuh yang joget TikTok begitu ya, kamu nggak kerasa tuh ya pakai gerakan-gerakan begitu. Nanti insya Allah ya, kebersihan aja ini kita butuh bertahun-tahun hingga lapangan selalu bersih. Insya Allah disiplin juga nanti kita sama-sama, disiplin muridnya, disiplin gurunya juga ya, supaya sekolah kita semakin baik, semakin maju, dan terutama kualitas lulusannya juga harus semakin hebat. Itu saja amanat dari ibu, mudah-mudahan bisa didengar, diresapi, dan dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji pelajar diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji pelajar Muhammadiyah. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Berjanji dengan sesungguh hati. Akan melaksanakan kewajiban kami sebagai pelajar.
ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Berkorban dan menolong sesama. Ayo ikuti, malah ngobrol. Menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan dengan pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim lahum wa'asihum madarahum anzilhum bismillahirrahmanirrahim wa naqihim khotaya kama yunqas sawbu abyad min ad-danas wa abyad min darihim wa khairan min ahlihim waqihim fitnatahum wa adzaban. Allahumma ighfir muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal minhum Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati menyanyikan salah satu lagu wajib nasional oleh paduan suara.
Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Mana yang belum hormat? Mana yang belum hormat? Ya, hormat dulu, lihat ke sini ke ibu. Jangan lihat ke belakang. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pasukan membubarkan pasukannya.